Pesawat pengangkut jemaah haji Yaman hangus terbakar dihantam Israel pada Rabu 28 Mei. Pesawat itu meledak seusai Israel membombardir Bandara Internasional Sana'a. اليوم 28 مايو الحديث الصهيوني يستهدف الطائرة تحديدا. 1. Israel hancurkan pesawat jemaah haji Yaman. Israel menyerang Bandara Internasional Sana'a Yaman pada akhir bulan Mei tahun 2025, menghancurkan satu-satunya pesawat Yemenia Airways yang hendak mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi. Serangan ini terjadi sehari setelah menembakkan 2 rudal balistik ke arah Israel. Israel menyebut serangan ini sebagai balasan, sementara Houthi menyatakan serangan itu bentuk tekanan terhadap dukungan mereka untuk Palestina. Bandara Sana'a baru saja kembali beroperasi usai serangan sebelumnya dan selama ini melayani penerbangan kemanusiaan PBB. Untungnya tidak ada laporan korban jiwa sejauh ini karena kondisi saat itu penumpang jemaah haji tidak berada di dalam pesawat. Namun pihak maskapai mengalami kerugian yang besar. Total 4 pesawat Yemenia hancur akibat serangan udara Israel, termasuk 3 pesawat Airbus A320 dalam serangan sebelumnya pada tanggal 6 Mei 2025. Mendengar serangan itu, Houthi murka dan mengutuk serta menegaskan dukungan mereka terhadap Palestina tidak akan surut. Serangan ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik di kawasan dengan keterlibatan aktor-aktor regional besar yang semakin meningkat. Salah satu aktor utama dalam eskalasi ini yaitu Iran. 2. Iran tidak tinggal diam, terus perkuat dirinya. Dalam kondisi seperti ini, Iran tak tinggal diam. Negara yang punya pengaruh besar di kawasan ini memilih menunjukkan taringnya melalui inovasi militer terbaru. Pertanyaan pun muncul, apakah Iran akan turun langsung ke kancah konflik kali ini? Dan jika iya, seberapa besar pengaruh alutsista baru mereka terhadap peta konflik di Timur Tengah? Iran baru saja memperkenalkan rudal balistik generasi terbaru bernama Qasim Basir. Dan ini bukan rudal biasa. Dengan jangkauan hingga 1.200 km dan kemampuan manuver yang tinggi, rudal ini dirancang untuk melewati pertahanan paling canggih sekalipun, termasuk sistem PAUD milik Amerika Serikat. Teknologi yang disematkan padanya memungkinkan rudal ini beraksi dalam peperangan elektronik serta menghindari deteksi radar dengan sangat efisien. Kehadiran Qasim Basir membuat Barat tak bisa tinggal diam dengan kemajuan negara Timur Tengah ini. Reaksi penuh kecemasan pun muncul, apalagi mengingat posisi Iran sebagai pendukung utama jaringan poros perlawanan, seperti kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan keras dengan Israel seperti Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan milisi Syiah di Irak berpotensi mendapatkan dukungan yang lebih besar baik secara logistik maupun militer jika Iran terus berkembang dan dibiarkan saja. 3. Iran menjadi target ancaman Barat. Isu mengenai potensi serangan ke Iran mulai ramai diperbincangkan. Narasi ini bukan hanya muncul dari analis media, tapi juga diperkuat oleh pernyataan langsung dari petinggi militer Iran. Menurut laporan Al-Mayadin, pada hari Minggu 4 Mei 2025, Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Aziz Nazir Sadeh, secara tegas menyampaikan bahwa bila Iran diserang, maka seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah tidak akan luput dari serangan balasan. Ia menegaskan meskipun Iran tidak berniat memusuhi negara-negara tetangganya, namun jika diserang, mereka tidak akan ragu untuk membalas dengan kekuatan penuh. Pernyataan keras ini keluar tak lama setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan membalas serangan rudal yang menghantam wilayah dekat Bandara Ben Gurion, Israel. Serangan tersebut diketahui berasal dari kelompok Houthi di Yaman. Namun Tel Aviv menuding Tehran Iran berada di balik aksi tersebut. Ini menjadi pemicu ketegangan baru di tengah situasi yang sudah memanas. 4. Hamas kembali bombardir Israel. Kelompok militan Palestina Hamas baru-baru ini meluncurkan roket ke arah Israel sebagai aksi balasan atas serangan yang mereka terima. Menurut pernyataan militer Israel, 3 proyektil ditembakkan dari Gaza ke wilayah tengah Israel. 1 berhasil dicegat sementara 2 lainnya jatuh di area terbuka sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Menanggapi hal tersebut, sayap militer Hamas Brigadi Al-Aqsa mengkonfirmasi bahwa selain serangan itu mereka juga telah melakukan serangan lanjutan, termasuk membombardir kota Tel Aviv di wilayah penduduk
kedudukan dengan deretan roket M90. Jika menilik ke peristiwa di tahun 2004, Hamas pernah diduga meluncurkan rudal balistik. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mencatat bahwa pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Baghdad, beberapa rudal dan roket diduga ditembakkan ke pangkalan militer Ain al-Assad di Irak Barat. Meski dugaan tersebut belum sepenuhnya divalidasi, indikasi penggunaan rudal balistik oleh Hamas menjadi sorotan penting saat itu. 5. Perkembangan kekuatan Iran. Rudal Qasim Basir yang kini jadi perhatian dunia, terutama Barat, sejatinya bukanlah awal dari kekuatan rudal Iran. Negara ini telah lama mengembangkan sistem persenjataan balistik yang beberapa kali digunakan dalam konflik yang jelas nyata. Salah satu momen penting terjadi pada Oktober 2024 ketika Garda Revolusi Iran melancarkan hujan rudal ke wilayah Israel. Serangan besar-besaran itu menurut laporan kantor berita Fars merupakan aksi balasan. Garda Revolusi menyatakan bahwa serangan ke Israel adalah respon langsung atas dua peristiwa besar, pembunuhan tokoh Hizbullah Hasan Nasrullah dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang terjadi pada awal tahun 2024. Dalam serangan terbaru ke wilayah Israel, Iran diketahui menggunakan rudal hypersonic buatan dalam negeri yang diberi nama Fatah 1. Ini adalah pertama kalinya rudal tersebut digunakan dalam medan tempur. Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa 90% dari rudal yang diluncurkan itu berhasil menghantam target di Israel. Fatah 1 merupakan rudal hipersonik pertama buatan lokal Iran dan baru diperkenalkan di tahun 2023. Menurut keterangan militer Iran, senjata ini mampu melesat hingga 15 kali kecepatan suara dan dirancang untuk menghancurkan sistem pertahanan musuh secara presisi. 6. Saling balas serang tak berujung. Iran dikenal sebagai kekuatan besar di kawasan Timur Tengah yang memiliki sistem militer dan persenjataan mutakhir. Di sisi lain, Israel terus melakukan agresi militer ke Palestina dan negara-negara tetangga lainnya. Negeri Zionis seperti tidak pernah puas dengan tanah jarahannya. Padahal tercatat setidaknya Israel telah menguasai 77% tanah negeri Palestina saat ini. Nah, dalam konteks inilah Iran mengambil peran sebagai pendukung utama negara-negara yang ingin melawan dominasi Israel dan sekutunya. Tak heran jika hubungan antara Tehran dan Tel Aviv nyaris selalu diliputi dengan ketegangan. Ketegangan tersebut semakin meningkat setelah beberapa tokoh penting menjadi korban. Pada 31 Juli 2024, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam sebuah serangan udara yang menghantam gedung tempat tinggalnya di ibu kota Iran. Hamas dan pemerintah Iran langsung menuduh Israel sebagai dalang di balik pembunuhan itu. Terlebih insiden ini hanya berselang beberapa jam setelah Israel melakukan serangan terhadap seorang komandan senior Hizbullah di Beirut. Sebagai balasan atas peristiwa itu, pada Oktober 2004, Iran meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Dan begitulah perang yang tak habisnya, saling serang dan tak berujung. Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang kisah peperangan di Timur Tengah yang tiada usai?